Kalian akan bilang apa ke temen yang udah terang-terangan bilang gak mau menggunakan hak pilihnya, Mas? Nah, kita tentu harus melihat dulu nih, Kak Aul. Nah, seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya Dari Mas Cikal sendiri, untuk kasus ini tuh gimana sih, Mas, menanggapinya? Konteks digitalisasi. Nah, kita sebagai kaum muda, kita sebagai mahasiswa tentu harus. Udah mantep belum pilihannya? Waduh, sekarang sih masih dalam fase. Hai teman pemilih, kembali lagi di serial khusus podcast KPU RI. Kenapa spesial? Karena edisi ini adalah podcast KPU RI yang di take over sama teman-teman mahasiswa. Bersama aku, Aulia Hoiriah dari UGM. Dan aku gak sendiri aja nih teman-teman. Ada mas-mas nih di seberang yang pakai korsa hijau. Boleh tahu mas siapa? Perkenalkan, nama saya Cikal Akmal Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke, ada Mas Cikal nih. Iya, Cikal. Namanya gemes banget gak sih teman pemilih Cikal? Kenapa sih Mas, kok bisa ada asal muasalnya nih namanya Cikal? Nama Cikal itu kan berasal dari bahasa Sunda, yaitu artinya anak pertama. Nah, Oke. kebetulan saya itu orang Bogor, orang Sunda, dan saya anak pertama. Jadinya dinamakan Cikal Akmal Fauzi. Oke, Cikal. Jadi erat kaitannya sama pertama gitu ya Mas? Iya. Cikal bakal nih, Cikal bakal perubahan bagi bangsa Indonesia nih. Mas Cikal sendiri kesibukannya kuliah ya berarti? Semester berapa Mas? Semester 6 ke 7 sekarang Semester berarti, 6 ke karena 7. sekarang lagi libur. Oke. Kaul. Naik ke semester 7 berarti. Oke, berarti lagi sibuk nyelesain tugas akhir ya Mas ini nyelesain ya? tugas akhir. Karena sekarang Oke. juga lagi on progress lah terkait seminar proposal saya. Doakan saja ya Kaul ya. Amin, amin. Kalau di kita nyebutnya ini, itu kata yang terlarang sih Mas bilang itu, tugas akhir itu. Jadi script sheet gitu. Oh gitu. Oh iya. Mas Cikal sendiri selain ngerjain tugas akhir ada kesibukan lain gak Mas? Mungkin terkait di kampus memang saya tidak sibuk dengan akademik saja. Tentu saya juga aktif di organisasi seperti di eksternal ataupun di intrakampus seperti BEM UMJ. Kebetulan saya menjabat sekarang di Kementerian Luar Negeri sebagai Menteri Luar Negeri BEM UMJ. Oke. Iya, berarti nggak bener ya, karena ada yang bilang kalau misalnya semester akhir tuh orang-orangnya tuh orang-orang yang batang hidungnya tuh jarang kelihatan di kampus. Tapi Mas Cikal ternyata aktif banget guys teman-teman. Nah di ya tentu kampus ya. saya mempunyai prinsip sih Kak. Ada yang namanya 3T. Apa tuh Mas? Yang tertinggal? Oh, bukan yang daerah pertama, tertinggal. harus tertib ibadah. Kedua tertib belajar. Cakep. Dan ketiga harus tertib organisasi. Wih. Nah jadi kita harus memprioritaskan ibadah dan belajar dulu baru organisasi. Oke, siap. Ibadah nomor 1 ya. Iya, jadi tidak ada alasan kita sebagai organisatoris kampus lulus telat misalnya, atau tidak 4 tahun, atau bahkan lewat 4 tahun gitu kira-kira. Jadi yang pertama harus tertib ibadah, yaitu belajar, baru organisasi. Oke, mantap. Kebetulan kita lagi di KPU RI nih Mas, ngapain ya Mas? Iya, teman pemilih, karena kita lagi di KPU RI nih, baiknya ya kita ngobrolin soal pemilu gak sih Mas? Siapa? Pemilu kan ya, pemilu dong. Ya, nggak mungkin kita ngobrolin soal apa? Soal apa? Ya pemilu lah ya. Mas pernah udah pengalaman pemilu belum sebelumnya? Terkait pengalaman pemilu, memang saya sekali gitu kan nyoblos di tahun 2019. Itu terkait pengalaman pemilu. Namun memang pas 2019 tentu usia saya yang memang masih muda. Waktu itu 18 tahun atau 17 tahun gitu. Yang memang masuk dalam pemilih pemula berarti ya. Oke, masih SMA ya berarti ya Mas? SMA kelas 12 kalau nggak salah tuh. Kelas 12. 12 ya, 12. Oke. Sebelumnya ada pengalaman apa nggak Mas selama pemilu? Atau ada pengalaman dari orang terdekat gitu? Terkait pengalaman pemilu tentu kan tidak jauh beda ya dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Nah karena di Indonesia ini tentu sudah melaksanakan 14 kali pemilu, 15 kali pemilu dengan 14 Februari 2024 ntar.
yang mendatang. Oke. Nah, makanya terkait pengalaman pemilu tentu tidak ada hal yang kiranya menjadi signifikan. Yang pasti waktu 2019 saya ke TPS, saya nyoblos dan tidak memiliki hal yang kiranya menjadi bahwa tuh kandidat itu harus gimana sih, milih itu harus gimana sih. Tentu kalau ketika keluarga bilang gini, saya ikut gini. Keluarga milih ini, saya ikut milih ini. Oke, karena Begitu. masih pemilih pemula masih itu pemilih tadi ya pemula, Mas. Iya. Dari keluarga sendiri kalau pemilu kemarin tuh pertimbangannya apa sih Mas kalau di keluarga? Pertimbangan ya. Iya. Terkait pertimbangan memang gini, keluarga tentu memiliki hal yang kiranya menjadi pertanyaan. Nah, yang pertama, keluarga saya terutama melihat track record para calon atau kandidat. Wow. Nah, jadi tidak asal memilih gitu kan. Ketika ditularkan kepada saya, ketika disounding kepada saya, tentu Cikal kamu milih ini dengan track record ini, dengan prestasi ini, dengan visi misi ini, tentu ini akan menjadi perbaikan untuk Indonesia ke depan. Gitu kira-kira. Berarti Mas Cikal dan keluarga ini adalah keluarga pemilih yang tercerahkan ya, teman pemilih. Tahun 2019 aja Mas Cikal udah tahu nih bahwa kita perlu sangat mempertimbangkan track recordnya dari pemilih. Apalagi nih Rabu nanti 14 Februari 2024 ya, pasti pertimbangannya jauh lebih matang nih Harus Mas lebih Cikal paten, ya. Kak. Iya. Mas, kalau kita ngelihat pemilu ke belakang nih, sebenarnya ada nggak sih Mas dari Mas Cikal sendiri catatan ataupun mungkin perbaikan lah bagi pemilu mendatang? Baik. Ini sepenglihatan dan sepengalaman saya ya Kak Aul ya, sebagai mahasiswa terutama. Nah, tentu pemilu itu kan diadakan 5 tahun sekali dan kita tuh sama-sama berangkat daripada evaluasi. Nah, menurut saya evaluasi pemilu-pemilu sebelumnya tentu masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran pemilu. Seperti black campaign, seperti money politik, dan ini terjadi begitu banyak di kampung saya, di wilayah saya, yaitu di Kabupaten Bogor. Nah, tentu ini menjadi perbaikan, ini menjadi resolusi baru untuk pemilu 2024 yang mendatang. Jadi 2 poin ya Mas, black campaign sama money politics gitu. Dari Mas sendiri untuk 2 masalah ini sebenarnya apa sih Mas yang bisa kita maksimalin gitu? Yang kita maksimalin ya, karena gini, kita perlu tahu dulu, adanya pelanggaran pemilu tentu akan merusak orientasi pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Nah, makanya kita sebagai mahasiswa, kita sebagai kaum muda dan sebagai social control tentu harus ada dalam tengah-tengah masyarakat, mengedukasi masyarakat, atau mengawal dari mulai tahapan-tahapan pemilu sampai dengan nyoblos di TPS pada saat 14 Februari 2024. Begitu kira-kira. Kak. Selain dari kita nih mahasiswa nih, pemilih muda yang akan berpartisipasi, apa sih Mas yang harusnya bisa lebih dimaksimalin lagi untuk mencegah adanya 2 masalah tadi yang Mas Cikal sebutin? Posisi kita ini sebagai kaum muda dan mahasiswa ya, yang memang dinobatkan sebagai generasi yang paling diandalkan untuk membawa perubahan, terutama dalam segmen politik. Diandelin siapa nih Mas? Terutama dalam segmen politik, yaitu pemilu. Nah, kita tentu sebagai social control tidak boleh terlepas daripada cengkraman masyarakat, karena masyarakat ntar yang akan memilih di Pesta Demokrasi 2024. Nah, kita sebagai mahasiswa tentu dituntut untuk bagaimana menjadi pemilih yang partisipatif. Tidak hanya yang sebagai pemilih datang ke TPS lalu nyoblos, tapi mengawal seluruh tahapan pemilu, memberi edukasi kepada masyarakat, mencerdaskan kehidupan politik untuk masyarakat sebagai pemilih yang entar akan milih di Pesta Demokrasi 2024. Begitu kira-kira. Jadi tugas pendidikan politik ini bukan tugas KPU RI aja ya Mas, tapi juga tugas semua masyarakat Indonesia gitu ya, teman pemilih gitu. Nah, Mas sebenarnya kan pemilu ini sering banget ya kita dengar, pemilu adalah pesta demokrasi gitu. Pesta demokrasi 5 tahun sekali gitu. Sebenarnya apa sih Mas pentingnya pemilu ini bagi demokrasi di Indonesia? Nah, kita sekarang gini, kita sering banget menggaungkan bahwa Indonesia itu adalah negara yang demokrasi. Republik ini republik demokrasi. Nah, tentu kita harus tahu dulu, demokrasi ini apa sih? Nah, melihat demokrasi tentu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada demokrasi substansial, kemudian ada demokrasi formal prosedural. Nah, pemilu ini tentu termasuk dalam pemilu formal prosedural. Bagaimana demokrasi yang dikemas secara formal untuk bagaimana bisa memberi edukasi politik terhadap masyarakat. Karena
berbicara pemilu 2024 tentu bukan berbicara ketika nyoblos, pemungutan suara, tapi berbicara bagaimana kita menstimulus masyarakat untuk paham akan politik. Itu kira-kira. Berarti ini dari klaimnya Mas Cikal, pemilu di Indonesia masih sifatnya prosedur semata ya. Ini butuh sosok Mas Cikal nih biar bisa memberikan perubahan agar demokrasi kita bisa lebih substantif ya gitu. Harus lebih sinergis aja semua mahasiswa dan kaum muda, Kak. Iya. Karena kan kalau kita mau ngelihat dari poin sebenarnya demokrasi itu apa ya akarnya ya demos, yang itu adalah masyarakatnya, gimana peran masyarakatnya ini bisa lebih diaktifin kembali, lebih partisipasi, gimana caranya iklim demokrasi ini bisa terjadi antar perang gagasan satu sama lain gitu ya Mas. Begitu kira-kira. Oke. Nah tadi juga Mas Cikal sempat nyinggung soal partai politik nggak sih Mas? Iya. Partai politik ya Mas. Nah sebenarnya Mas posisi partai politik itu dan perannya tuh apa sih Mas buat pemilu, dan sejauh mana perannya dan pentingnya tuh di mananya gitu? Oke, baik. Kita tentu ketika memang pertanyaan ini dilontarkan harus memahami partai politik secara komprehensif, gitu kan, terutama dalam konteks pemilu 2024. Nah, di pemilu yang akan datang tentu ada 3 stakeholder penting harus ada dalam pemilu. Yang pertama, pemilih, yaitu masyarakat yang sudah berusia 17 tahun atau yang sudah menikah. Kemudian yang kedua, ada peserta pemilu yaitu partai politik. Kemudian yang ketiga, ada penyelenggara pemilu. Nah, di Indonesia kita memiliki 3 penyelenggara pemilu. Ada KPU, Bawaslu, dan DKPP. Nah, tentu 3 elemen ini harus sinergis untuk bagaimana menyuksesi pemilu 2024. Terutama partai politik. Partai politik tugasnya serta perannya tidak hanya mengguidance suara-suara masyarakat Indonesia untuk memilih dia. Benar. Nah, tapi tentu harus ada dalam tatanan grassroots sekalipun untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan politik. Karena walau bagaimanapun partai politik yang menjadi perangkat politik tentu harus bisa berdampak untuk masyarakat Indonesia. Itu kira-kira. Oke. Jadi partai politik itu juga suatu instrumen kunci ya bagi demokrasi gitu ya Mas. Gitu kira-kira kau. Oke. Gitu. Mungkin tadi catatannya untuk partai politik gimana caranya bisa lebih mensosialisasikan politik gitu ya ke masyarakat ya, bisa lebih berkompetisi secara substansi gitu ya di tengah-tengah praktik politik dan pemiluan ini gitu ya Mas gitu. Dan sebenarnya dari Mas Cikal sendiri untuk pemilu mendatang nih, kita kan butuh sosok pemimpin ya Mas untuk bangsa ini. Sebenarnya pemimpin seperti apa sih Mas yang dibutuhkan Indonesia? Oke, pemimpin yang akan datang tentu kita harus sama-sama melihat dari berbagai segmen. Nah, ketika memang pemimpin akan datang itu diseleksi melalui pemilu 2024, dipilih dalam pemilu 2024, tentu kan melontarkan berbanyak sekali visi misi, tugas, janji, peran, fungsi, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai kaum muda dan mahasiswa tentu tidak boleh sama sekali asal memilih. Nah, ketika berbicara pemimpin yang mana sih yang didam-idamkan, yang diharapkan, yang kayak gimana sih? Nah, tentu pemimpin yang bisa menepatkan janjinya, pemimpin yang bisa mengimplementasikan gagasan dan idenya, pemimpin yang bisa mengimplementasikan visi dan misinya, agar masyarakat tuh bisa melihat, oh ini loh bukti daripada pemimpin kita. Tidak hanya sekedar janji, tidak hanya sekedar melontarkan visi misi, dan tidak hanya sekedar melontarkan gagasan dan ide. Dan perlu kita tegaskan lagi bahwa pemilu kita bukan hanya sekedar politik pencitraan, tapi politik adu gagasan. Poin terakhir aku setuju banget sih Mas. Jadi gimana caranya politik itu bukan semata jadi ajang pencitraan politisi doang nih, tapi gimana caranya politisi itu bisa beradu gagasan gitu ya Mas. Itu yang paling menarik. Nih sumpah ya, pembahasan dari Mas Cikal ini sangat-sangat berat banget deh. Anak politik semester akhir 1 ini bener-bener gak ada tandingannya ya teman-teman ya. Ya mungkin kita break dulu sebentar kali ya Mas. Dan teman-teman pemilih pokoknya tetap pastiin bareng kita di podcast KPU RI edisi spesial Pemilih Muda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kita ya. Kita break dulu teman-teman. Hai teman pemilih, kembali lagi di edisi podcast KPU RI spesial Pemilih Pemuda bareng aku Aulia Heria dari UGM dan Mas Cikal dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ya Mas. Itu. Tadi kita sudah sempat berbicara banyak juga soal kepemiluan, dari tadi nanya pengalamannya Mas Cikal sendiri.
Terus juga kemudian coba membahas tentang demokrasi sendiri, seberapa penting sih pemilu ini untuk demokrasi, dan juga peran partai politik dan juga pemilih muda ini gitu ya Mas Cikal gitu ya. Gitu Kak. Oke, mungkin kita lanjutin lah ya Mas. Siap Kak. Ini ya, Mas, makanya gitu. semakin menarik memang. Iya, Mas. Kita kan nggak bisa ya menafikan kalau misalnya kita ada di konteks yang berbeda gitu ya, antara mungkin beberapa tahun yang lalu sama sekarang gitu ya. Ya beberapa tahun ini ya emang era digitalisasi ini sangat kuat ya Mas. Jadi ide-ide ataupun informasi itu sangat mudah banget bertebaran di media sosial, dan itu sangat-sangat mudah diakses oleh siapapun gitu ya Mas. Cuman ini juga memberikan sedikit catatan ataupun dampak negatif juga sebenarnya ya Mas. Jadi yang pertama bisa aja masyarakat ini terpolarisasi, bisa aja kalau konteksnya pemilu ada berita-berita hoax gitu yang tersebar gitu ya Mas gitu. Nah dari Mas Cikal sendiri untuk kasus ini tuh gimana sih Mas menanggapinya, konteks digitalisasi? Oke. Kita kan sekarang gini, ketika memang memandang bahwa sekarang tuh era yang dimana digitalisasi, tentu kan sebagai generasi Z kita ya, yang memang masuk dalam tatanan bahwa kita tuh sekarang sedang di era 5.0. Oke. Oh Mas masuk Gen Z juga ya Mas? Gen Z juga berarti. Oke, siap. Yang dimana memang informasi itu bergerak secara masif, informasi itu bergerak secara cepat. Nah tentu mengacu dalam berbagai segmen, terutama politik, apalagi pemilu yang akan datang di 14 Februari 2024. Nah kita sebagai kaum muda, kita sebagai mahasiswa tentu harus menghadirkan diskursus yang kiranya sustainable, yang pada akhirnya outputnya adalah menulis. Nah kita tuh sekarang mahasiswa tuh tentu tidak usah selalu menggaungkan aksi demonstrasi misalnya, atau turun ke jalan. Nah tentu kita bisa dengan menulis untuk bagaimana mencerdaskan kehidupan politik, terutama dalam sekrup media sosial, dalam sekrup platform digital. Nah kita bisa menulis di Twitter, kita bisa menulis di media manapun, kita bisa menulis di sosial media kita sendiri. Tentu itu kan akan dilirik oleh seluruh masyarakat bahwa jangan dengar berita ini adalah hoax. Kita menulis terkait pemilu, kita menulis terkait partai politik, kita menulis terkait partisipasi masyarakat untuk menghadapi pemilu 2024, dan ini akan bisa menunjang, akan bisa mendongkrak untuk bagaimana masyarakat bisa mencerna, bisa melihat informasi ini hoax atau tidak. Begitu kira-kira kau. Oke, berarti dengan konteks digitalisasi sekarang Mas Cikal mau bilang kita perlu ada langkah perubahan gitu ya. Iya, betul. Ada gaya-gaya baru nih. Oh ya, misal nanti memanfaatkan tulisan-tulisan kemudian kita upload di media sosial gitu ya Mas, begitu. Untuk menangkal berita-berita yang ya bohong ataupun bisa memecah. Iya, dan tentu kalau misalnya kita menganggap bahwa mahasiswa dan kaum muda itu adalah kaum intelektual, kaum yang akan membawa perubahan untuk Indonesia ke depan, dan tentu tidak usah setengah-setengah gitu. Kalau ingin merubah dalam segmen politik, tentu harus memberikan inovasi, harus memberikan gagasan yang seenggaknya mencerdaskan kehidupan masyarakat, terutama dalam sekrup pemilu 2024. Gitu kira-kira. Oke. Berarti kita sepakat ya Mas, gimana caranya pemilu itu bisa menjadi sarana untuk integrasi bangsa gitu ya Mas. Jangan sampai ada perpecahan nih pemilu 2024 nih. Jangan gitu sampai. Ya Mas. Oke, ini ngomong-ngomong 2024 nih Mas Cikal. Udah mantap belum pilihannya? Waduh, sekarang sih masih dalam fase meraba-raba ya, melihat-lihat. Karena sekarang memang ya masih belum kelihatan aja gitu kan. Karena saya juga kan harus melihat dari berbagai aspek gitu kan, mulai dari calon ini gimana, kandidat ini gimana, partai politik ini gimana. Tentu kita tidak bisa memilih dengan satu segmen aja, misalnya satu pandangan aja, misalnya dilihat dari track record, tidak bisa. Tentu kita berangkat daripada pemikiran yang memang melihat dari akar rumput atau dari hulu baru ke hilir. Nah misalnya sekarang calon yang akan diusung tentu kan didiasporakan oleh partai politik, dan tentu kita juga bisa melihat partai politiknya gimana, sudah memberikan gagasan sebegitu gimana untuk masyarakat. Gitu kira-kira kau. Oke, berarti pertimbangannya dari Mas Cikal sendiri untuk pemilu 2024 gak hanya track record gitu ya, tapi juga soal gagasan dan apa yang bisa diberikan paslon ini ke masyarakat gitu ya kan. Oke, siap Mas Cikal. Oke, buat teman-teman pemilih ataupun sobat-sobat KPU RI semuanya, bisa banget ya meninggalkan pertanyaannya di IG-nya KPU RI. Nanti
biar kita bisa sama-sama untuk mengobrolkan itu Siap. kembali ya teman-teman pemilih semuanya. Mungkin kita break dulu di podcast spesial edisi pemilih. Sampai jumpa ya. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Ya, teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU RI edisi spesial pemilih muda bareng aku Aulia Hoiria dari UGM dan temanku Cikal Akmal Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Tadi kita udah sempat berbicara soal konteks digitalisasi ya Mas dan pandangannya Mas Cikal soal pemilu 2024 mendatang gitu. Nah, tadi kita juga udah open question juga buat teman-teman pemilih di IG-nya KPU RI dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk sampai kita bingung nih mau jawab pertanyaan yang mana. Cuman kita bakal pilih satu aja kali ya, Mas. Iya, siap. Ini ada dari @Purnama Viha. Mbaknya nanya nih, kalian akan bilang apa ke temen-temen yang udah terang-terangan bilang gak mau menggunakan hak pilihnya, Mas? Coba. Oh, menarik pertanyaannya. Nah, kita tentu harus melihat dulu nih Kak. Nah, seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya itu kenapa? Tidak mau datang ke TPS itu kenapa? Nah, menurut saya ada yang pertama itu terkait budaya politik di lingkungannya. Nah, budaya politik itu kan terbagi menjadi 3. Ada yang namanya budaya politik kaula, budaya politik parokial, dan yang ketiga ada budaya politik partisipatif. Gimana tuh Mas? Coba satu-satu. Oke, baik Kak Aul. Nah, budaya politik kaula tentu budaya politik yang memang tidak partisipatif. Dalam artian masyarakat yang sudah mapan ekonominya, masyarakat yang sudah tahu akan politiknya tapi enggan untuk datang ke TPS. Misalnya gitu, simpelnya. Nah, kemudian budaya politik parokial ini benar-benar budaya yang memang acuh terhadap politik. Jadi tidak mau datang ke TPS, jadi acuh terhadap politik, gak mau ada pemilu. Bahkan tidak sedikit memang orang yang menolak ada kotak TPS di lingkungannya gitu loh kira-kira. Nah, kemudian yang ketiga ada budaya politik partisipatif. Nah, ini memang yang sama-sama kita harapkan untuk bagaimana masyarakat datang ke TPS, mengawal seluruh tahapan pemilu, memantau pemilu. Nah, itu. Nah, kemudian kenapa sih harus gimana sih kita terhadap oleh mohon maaf. Mohon maaf. Aman udah. Oh, aman. Minum dulu Mas. Udah enggak apa-apa. Kalau enggak panggil Asep nih. Cuma ngerti. Pak Asep, nanti aku di grup Asep jangan kekal gitu. Wah, mulai Kak. Maaf Kak. Oke, lanjut. Kita lanjut dari yang Budaya politik ya. Siap. Dari Mas Ini Anggi, langsung mulai. Langsung aja karena masih diri. Oh. Nanti aba-abanya dari Mas. Oke, siap. 3 2 1 action. Nah, tentu kan budaya politik kan terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada budaya politik kaula. Nah, budaya politik kaula ini budaya yang memang secara ekonomi mapan masyarakat itu, tapi enggan untuk datang ke TPS, gitu kan. Nah, lalu ada budaya politik parokial. Nah, ini budaya politik yang benar-benar acuh terhadap politik, apatis terhadap politik, enggan datang ke TPS, enggan mengawal pemilu, enggan tahu akan pemilu. Nah, kemudian yang ketiga ada budaya politik partisipatif. Nah, ini yang sama-sama kita harapkan agar masyarakat semua menjadi pemilih partisipatif, mengawal seluruh tahapan pemilu, datang ke TPS untuk menyoblos para calon pemimpinnya. Nah, kemudian harus gimana sih kita untuk menghadapi anak-anak muda, teman-teman, masyarakat yang memang gak mau menggunakan hak pilihnya. Padahal perlu sama-sama kita ketahui juga bahwa memilih itu kan sebuah anugerah atau hak istimewa kita yang memang kita pakai saat pemilu 2024. Artinya kita yang akan menentukan pemimpin Indonesia ke depan. Tentu kaum muda, mahasiswa, seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat harus ada di tengah-tengah masyarakat, harus membantu masyarakat, harus mencerdaskan kehidupan politik masyarakat, agar masyarakat enggan, agar masyarakat datang ke TPS minimal nyoblos, gitu kan, agar masyarakat bisa menentukan pilihannya, gitu. Nah, ketika memang gini, kaum muda, mahasiswa dan masyarakat semua seluruh stakeholder harus sinergitas untuk bagaimana menyukseskan pemilu 2024, gitu kira-kira. Tahu. Iya.
Aku juga kalau misalnya tadi soal poinnya dari Mas Cikal adalah soal sinergitas ya. Ya aku setuju sih gimana stakeholder ini ya pemilih pemuda ini dalam artian kita mahasiswa, terus juga masyarakat, terus juga partai politik yang kita udah obrolin tadi, terus juga penyelenggaranya KPU juga kita bisa sama-sama kerja bareng untuk gimana caranya semua masyarakat bisa tergerakkan untuk melakukan coblos gitu ya di pemilu 14 Februari nih mendatang gitu ya teman pemilih gitu. Apalagi kan sekarang kan 60% Kaul. 60% pemilih di Indonesia itu merupakan kaum muda. Anak muda. Nah, artinya kaum muda yang memiliki peluang besar untuk menentukan pemimpin Indonesia ke depan. Iya. Jadi kayak ini adalah pasar yang sangat dikejar politisi begitu. ini anak muda nih. Iya. Jadi kita anak muda harus pintar-pintar nih berhadapan dengan politisi. Harus pintar-pintar. Iya, jangan politisinya aja yang pintar ngomong ya, tapi kita juga harus pintar dalam memilih nih mana pemimpin yang baik buat bangsa kita. Betul, gitu. Mungkin Mas, kita udah nggak berasa nih, udah agak lama banget ya kita ngobrol. Kita ya pengen ya kita ngobrol lebih ya, cuman kita terbatas durasi ya Mas Cikal ya. Mungkin karena udah di pengunjung podcast, Mas bisa dong kasih closing statementnya buat teman-teman pemilih nih. Oke, untuk teman-teman pemilih yang akan memilih di Pesta Demokrasi 2024, tentu harus bisa menjadi pemilih yang cerdas, bisa menjadi pemilih yang bijak, bisa menjadi pemilih yang partisipatif, tidak hanya datang ke TPS, tapi mengawal seluruh tahapan-tahapan pemilu. Dari mulai verifikasi faktual partai politik misalnya sampai dengan pemilihan calon presiden atau anggota legislatif di 14 Februari 2024. Itu kira-kira. Oke. Iya, aku setuju dan mungkin juga kita gimana caranya politik kita pemilu di Indonesia, apalagi ini 2024 mendatang, gimana caranya bisa terjadi iklim yang sehat dalam artian ini substansi, dan itu adalah soal gimana ada ide tarung antar gagasan gitu betul, ya Mas gitu. Jadi kita nggak mau nih sekedar dijajah, tapi kita mau pemimpin yang ada gagasan nih buat bangsa kita. Dia punya arah tujuan untuk ke depan tuh mau seperti apa sih bangsa kita gitu ya Mas. Betul banget kau, menarik banget. Oke. Mungkin nanti kita lain kali ngobrol-ngobrol lagi ya Mas. Siap Kaul. Iya siap, boleh lah di calling-calling lagi nih. Oke. Sama Mas Cikal nih ya teman-teman pemilih. Mungkin sekian dari teman-teman pemilih. Aku Aulia Heria dari UGM pamit undur diri. Dan Mas Cikal. Dan saya Cikal Ngolfoji dari Universitas Muhammadiyah Jakarta pamit undur diri. Ya, nantikan terus ya podcast spesial dari KPU RI dan semua serial-serial dari KPU RI, pantengin terus YouTube-nya. Tolong bisa teman-teman mungkin bisa ditinggalin komentarnya ataupun bisa nanti dikasih ke depan baiknya kita membahas apa nih ya teman-teman ya gitu ya. Mungkin dari kami segitu aja teman pemilih. Oh iya Mas, terakhir nih sebelum nutup channel spesial ini kita boleh lah slogan podcast dulu. Harus itu Mbak. Gimana? 1, 2, 3. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Dah.